Dugaan praktik tidak wajar dalam proses penempatan kepala sekolah di Kota Makassar kini menjadi sorotan. Dalam rekaman sebuah video berdurasi 6 menit 13 detik viral di media sosial, seorang perempuan yang mengaku telah mengikuti seluruh tahapan seleksi menyampaikan pengalaman yang disebut berkaitan dengan permintaan sejumlah uang. Perempuan itu mengaku sebagai kepala sekolah definitif di Kota Makassar. Pengakuan itu memanti perhatian publik karena turut menyebut adanya komunikasi dengan pihak yang diklaim terlibat dalam proses penempatan. Meski demikian, hingga laporan ini diterbitkan, pihak-pihak yang namanya disebut dalam video belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut. Dalam video tersebut, perempuan yang memperkenalkan diri sebagai Suryama Abdege Ratu, SPD, MPD. Ia menyampaikan pengakuan mengenai dugaan praktik jual beli jabatan dalam pengisian posisi kepala sekolah di Kota Makassar. Ia mengawali penjelasannya dengan menceritakan proses seleksi yang telah diikutinya. Beberapa hari lalu pemerintah Kota Makassar menggelar seleksi penentuan kepala sekolah SD dan SMP. Ribuan yang mendaftar dan diverifikasi. Hasilnya, 369 kepala sekolah SD dan SMP dilantik oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di lapangan Karbosi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Selasa, 23 Juni 2026, pagi. Pengukuhan ini mengakhiri penantian panjang selama 1 dekade tanpa pelantikan kepala sekolah secara menyeluruh. Saya adalah Kepsek definitif, di mana saya sudah mengikuti ujian kompetensi mulai dari BKN, kata Suryama. Suryama mengaku memperoleh hasil yang baik dalam seluruh tahapan seleksi, mulai dari uji kompetensi hingga wawancara. Ia kemudian mengaku mendapat telepon dari seseorang yang disebutnya bernama Pak Yunus setelah proses wawancara selesai. Berdasarkan penelusuran, Yunus merupakan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Menurut Suryama, dalam percakapan pertama dirinya diberi informasi bahwa akan ditempatkan di sekolah besar dengan jumlah siswa lebih dari 500 orang. Saya sudah lihat penempatan Ta. Sekolahnya besar dengan siswa lebih dari 500, ucapnya menirukan isi percakapan tersebut. Ia mengaku bersyukur karena menganggap informasi itu merupakan buah dari usaha dan kompetensi yang dimilikinya. Namun, pengakuan Suryama berubah ketika ia menyebut kembali menerima telepon dari orang yang sama pada malam pergantian tahun, Desember 2025 lalu. Dalam percakapan kedua itu, ia mengaku ditawari memilih sekolah penempatan. Dia bilang, "Mau Ki pilih sekolah yang mana kita mau," tutur Suryama. Ia mengklaim saat itu telepon dalam kondisi loudspeaker sehingga mendengar ada seseorang bernama Alfian yang disebut sedang mengetik daftar penempatan kepala sekolah. Dia bilang, "Sekarang saya sudah berada di rumah tim suksesnya, atau orangnya Pak Wali Kota, salah satunya adalah Alfian." Dia loudspeaker, makanya saya dengar. Dia bilang, "Ini Pak Alfian sementara mengetik nama-nama kepala sekolah dan penempatannya," katanya. Tak lama kemudian, menurut pengakuannya, muncul permintaan uang apabila ingin tetap ditempatkan di sekolah besar. Langsung dia bilang, "Kalau begitu Dinda, bayar Ki 30 juta rupiah kalau mau Ki sekolah besar," katanya. Suryama menegaskan dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Ia juga mengaku diminta menghapus riwayat panggilan telepon serta tangkapan layar percakapan yang terjadi malam itu. Menurut pengakuannya, ia menuruti permintaan tersebut karena tidak menaruh rasa curiga. "Saya tidak curiga karena Pak Yunus ini orang baik sekali," ucapnya. Suryama juga mengklaim seorang kepala sekolah lain menghubunginya setelah menerima telepon serupa. Dia bilang, "Saya juga ditelepon, tapi saya dimintai 30, tutur Suryama. Dalam video itu,
Suryama turut mempertanyakan penempatan salah satu kepala sekolah yang menurutnya kembali menjabat di sekolah yang sama. Kejanggalan tersebut dirasakan usai pengukuhan kepala sekolah secara serentak di lapangan Karbosi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, pada 23 Juni lalu. Kenapa bisa di sekolah yang sama lagi, SD Negeri Daya 2, padahal sudah 3 periode, ujarnya. Ia kemudian mengaku dirinya justru ditempatkan di sekolah dengan jumlah murid lebih sedikit. Karena saya tidak bayar 30 juta rupiah, saya ditempatkan di sekolah kecil, katanya. Potongan video lain juga beredar, menampilkan seorang perempuan. Dalam video kedua yang direkam di lokasi yang sama, seorang ibu berbaju pink mengaku telah menyetor uang ke salah satu oknum. Dalam video tersebut, ibu berbaju pink terlihat duduk di samping Suryama. Ibu tersebut diduga sebagai kepala sekolah yang menjadi korban jual beli jabatan kepala sekolah. Dia juga mengaku melihat beberapa pegawai memasuki ruangan dan membahas bahwa berkas telah diterima oleh kepala dinas. Ia mengaku merasa diabaikan selama berada di ruangan tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Saya berdiri karena tidak dihiraukan. Akhirnya saya pamit, katanya. Penulis telah berupaya mengonfirmasi dugaan yang disampaikan dalam video viral tersebut kepada pihak-pihak yang disebut, termasuk kepala sekolah yang ada dalam video dan Yunus. Namun, hingga berita ini diterbitkan, mereka belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi. Bahkan salah satu di antaranya mengaku sedang berada di kantor Inspektorat Makassar. Waalaikumsalam, saya lagi di Inspektorat, tulis Suryama via WhatsApp.